Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anissa, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2017 Universitas Andalas. Izinkan pada kesempatan ini saya menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Ancaman Perdana Menteri Tony Abbott dalam Penetapan Kebijakan Operation Sovereign Border terkait isu pengungsi di Australia. Pun latar belakang penelitian ini sebagai berikut. Menurut Refugees Council of Australia, jumlah pengungsi di tahun 2013 merupakan tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, yaitu berjumlah 51,2 juta orang dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2000 hingga tahun 2017 yang mencapai 68,5 juta orang. Peningkatan jumlah ini diakibatkan berbagai konflik yang muncul beberapa tahun belakangan. Ia merupakan salah satu negara yang menerima hukum internasional dan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi. Ketentuan tersebut menjadikan Australia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlakuan melindungi terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayahnya. Hal tersebutlah yang memperkuat para pencari suaka datang untuk berimigrasi ke Australia. Pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia kebanyakan datang dengan menggunakan jalur laut, yaitu dengan perahu. Pencari suaka yang datang ke Australia melalui jalur laut dianggap sebagai pengungsi ilegal. Hal ini dikarenakan IMAS dianggap sebagai lahan praktek perdagangan manusia. Semakin meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia membuat pemerintah Australia merasa terancam, di mana IMAS berkaitan dengan penyelundupan manusia. Sehingga Australia harus mengeluarkan dana yang cukup besar dalam memerangi penyelundupan manusia. Sehingga kedatangan IMAS justru memberikan dampak yang tidak baik bagi kondisi ekonomi Australia ke depannya. Kedatangan IMAS melalui jalur laut yaitu memiliki ancaman yang besar dan juga resiko yang besar baik bagi pengungsinya maupun kepada Australia sendiri, sehingga keadaan ini membahayakan bagi stabilitas keamanan wilayah Australia. Dalam penanganan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Australia. Pada tanggal 18 September 2013, pasca terpilihnya Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia, Australia mengeluarkan kebijakan Operation Sovereign Border atau OSB, di mana Perdana Menteri Tony Abbott membuat kebijakan ini sebagai strategi operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintahan federal. Kebijakan OSB merupakan tanggapan Australia dalam memerangi kejahatan transnasional, yaitu penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan yang dipimpin langsung oleh militer Australia ini bertujuan untuk menghentikan kapal ilegal. OSB menjadi salah satu perubahan yang paling signifikan di tahun 2013. Kebijakan OSB diterapkan karena pemerintah koalisi menekankan bahwa Australia sedang dalam situasi national emergency karena krisis perlindungan perbatasan akibat IMA yang terus berdatangan. Perdana Menteri Tony Abbott memang dikenal dengan pribadi yang tegas dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, sehingga dirasa sangat masuk akal jika Perdana Menteri Tony Abbott menerapkan kebijakan Operation Sovereign Border. Pribadi keras dan tegas Abbott juga terlihat dalam pidato-pidatonya mengenai IMA, di mana ia dengan keras menegaskan bahwa kebijakan OSB adalah suatu tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut. Sikap ini juga dilatar belakangi oleh beberapa pemerintahan sebelum Abbott yang gagal dalam menstabilkan arus kedatangan IMA. Kebijakan OSB yang diberlakukan oleh Australia mendapat respon negatif dari berbagai pihak, kemudian dikritik oleh dunia internasional karena Australia dianggap tidak mematuhi Konvensi Pengungsi 1951 yang telah ditandatangani oleh Australia. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani pengungsi, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, mengecam keras kebijakan OSB Australia. Kecaman ini menyebutkan bahwa Australia melanggar konvensi serta melanggar hak manusia. Tidak hanya kecaman dari dunia internasional, kebijakan OSB pada masa pemerintahan Abbott juga dikecam oleh masyarakat Australia itu sendiri. Rumusan masalah pada penelitian ini ada pada tahun 2013, Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott mengeluarkan kebijakan Operation Sovereign Border atau OSB. Kebijakan OSB jelas telah melanggar prinsip non-refoulement yang merupakan prinsip terpenting dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Tindakan Australia tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, baik
eksternal maupun dengan internal Australia. Pengabaian protes tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa Abbott memiliki persepsi ancaman tersendiri dalam penetapan kebijakan Operation Sovereign Border. Rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana persepsi ancaman Tony Abbott yang melatar belakangi penetapan dan pemberlakuan kebijakan Operation Sovereign Border di Australia. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ancaman Tony Abbott sebagai aktor dominan dalam penetapan kebijakan Operation Sovereign Border di Australia. Untuk memahami isu lebih dalam, penulis menggunakan beberapa studi pustaka yang juga berkontribusi dalam penelitian ini. Tulisan pertama menjelaskan bagaimana pandangan para pemimpin Australia terhadap isu pengungsi dan bagaimana solusi terhadap isu tersebut. Menurut Donald, para pemimpin Australia telah sepakat bahwasanya isu pengungsi tersebut merupakan permasalahan yang besar yang akan mengancam kedaulatan bahkan bagi masyarakat Australia. Yang kedua, tulisan kedua menjelaskan mengenai keadaan Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott yang kewalahan menghadapi serbuan para pencari suaka atau pengungsi. Keadaan tersebut menjadi alasan Australia dengan Perdana Menteri Tony Abbott untuk mengeluarkan kebijakan OSB guna mencegah masuknya para pengungsi ke negaranya. Tulisan ketiga menjelaskan terkait kebijakan OSB yang memiliki tujuan utama untuk menghentikan kedatangan IMAS dalam memberantas praktik penyelundupan manusia ke Australia. Tulisan keempat menjelaskan bahwa speech aid yang dilakukan oleh Koalisi Partai Liberal Nasional dalam kampanye jelang pemilu Australia 2013 menjadi sangat krusial untuk menjadikan isu kedatangan imigran ilegal sebagai ancaman keamanan nasional bagi Australia. Tulisan terakhir menjelaskan gaya kepemimpinan. Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan yaitu yang pertama, the level of the individual decision maker. Menurut Jack dan Roy Alton, kebijakan luar negeri adalah strategi yang dilakukan oleh suatu negara melalui pembuat kebijakan berdasarkan kepentingan nasional negaranya yang dioperasikan dalam dinamika politik internasional untuk menghadapi entitas politik lainnya. Ada dua faktor determinan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan peran pemimpin negara, pengaruh kelompok, politik domestik, dan oposisi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan internasional yang menjadi faktor tertentu dalam mempengaruhi kebijakan untuk bereaksi pada isu tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu hasil dari decision making process. Konsep yang kedua yaitu persepsi ancaman. Janice Grosstein dalam tulisannya membahas 5 penjelasan non-psikologis tentang persepsi ancaman dan menjelaskan bahwa para ahli dalam hubungan internasional telah mengidentifikasi dan kemudian menilai adanya suatu kontribusi psikologis yang membawa teori yang berbeda untuk menganalisis persepsi ancaman. Yang pertama ada non-psychological explanation of threat perception, di mana dari sudut pandang rasionalis, persepsi ancaman merupakan perspektif pemimpin dalam melihat potensi ancaman. Pemimpin memahami suatu ancaman berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Hal ini dikarenakan pemimpin memiliki perbedaan persepsi terhadap suatu fenomena yang terjadi dan dipengaruhi oleh persepsi subjektifnya. Perdana Menteri Tony Abbott dalam pengambilan kebijakan OSB tidak terlepas dari unsur subjektifnya, di mana dalam persepsi seorang individu memiliki kecurigaan yang berlebihan. Yang kedua ada psychological explanation of threat perception, di mana psikologi mempengaruhi persepsi ancaman dan pengambilan keputusan seorang pemimpin, di mana cara pandang, karakteristik, nilai atau ideologi yang melekat dalam pikiran pembuat kebijakan atau seorang pemimpin negara yang dapat mengerti suatu fenomena menjadi sebuah ancaman. Yang ketiga adanya cognitive bias dan heuristik, di mana pemikiran dan heuristik reaksi terhadap ancaman lebih kepada reaksi yang bersifat antisipasi terhadap masa depan atau adanya ancaman yang ada di masa depan. Yang keempat adalah loss aversion framing and reciprocity, di mana individu atau pemimpin menganggap suatu ancaman berdasarkan faktor risiko dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kelima adanya emotion and threat perception, di mana emosi mengambil peran yang pertama karena bersifat otomatis dan cepat yang beroperasi di bawah ambang kesadaran dan memainkan peran yang dominan dalam membentuk persepsi dan perilaku. Yang keenam, yang terakhir, emotion and collective appraisal, di mana ketakutan dan emosi individu-individu pada akhirnya bermuara pada emosi yang bersifat kolektif. Hal ini terjadi atau bertambah dikarenakan oleh pernyataan-pernyataan atau sikap pemimpin politik, diskusi-diskusi atau berupa
pernyataan oleh tokoh-tokoh dan pengamat politik. Penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan batasan yaitu pada tahun 2013 sampai 2015. Untuk unit analisis dalam penelitian adalah persepsi Perdana Menteri Tony Abbott, sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah penetapan kebijakan Operation Sovereign Border. Level analisisnya sendiri yaitu level individu. Adapun teknik analisis data, yang pertama adalah mengelompokkan data, yang kedua mereduksi data yang tidak relevan dengan penelitian ini, yang ketiga interpretasi dan penyajian data, yang keempat pengambilan keputusan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Yang pertama pada bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua perjalanan hidup Tony Abbott, bab ketiga menjelaskan kebijakan Operation Sovereign Border terkait isu pengungsi di Australia, bab keempat yaitu analisis persepsi ancaman terkait pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott dalam perumusan dan penetapan Operation Sovereign Border, dan yang terakhir pada bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.